Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan kisah pemuda yang jatuh cinta dengan murid pribadinya. Meskipun begitu, hubungan mereka ini terlarang. Tokoh utama dalam film ini adalah Yo Jung Lee. Yo Jung adalah seorang pelajar SMA yang akan memasuki ujian nasional. Namun sebelum itu, sekolah memberikan libur selama 1 bulan untuk belajar di rumah demi mempersiapkan ujian. Yo Jung hidup berkecukupan tinggal bersama orang tuanya. Namun tampaknya hubungan orang tuanya tidak begitu baik. Apalagi beberapa tahun ini suaminya disibukkan dengan pekerjaannya yang menyita banyak waktu. Ibunya Yo Jung yang bernama Mi Jin tampak pasrah saat suaminya ngomel-ngomel gak jelas. Padahal saat itu dia menyiapkan baju serta sarapannya. Karena keributan itu, Yo Jung jadi tidak bisa belajar dengan fokus. Alhasil, dia malas dan pergi menemui pacarnya yang kita sebut saja dia Jono. Untuk menghilangkan kejenuhan, Yo Jung dan Jono melakukan aksi cocok tanam di kos-kosannya. Jono punya teman yang kita sebut saja Samsul. Mereka sudah berteman sejak awal masuk SMA dulu. Kini Samsul sudah lulus kuliah sebagai guru. Namun sampai saat ini dia belum menemukan pekerjaan untuknya. Sebagai sahabat sejati, Jono mencoba membantunya dengan menawarkan pekerjaan. Dia mengatakan untuk menjadi guru privat bagi Yo Jung yang sedang kesusahan dalam belajarnya. Samsul awalnya tidak mau karena dia tidak ingin mengajar di rumah. Dia hanya mau mengajar di sekolah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Namun Jono terus meyakinkan kalau yang dia ajar ini bukan kaleng-kaleng. Yo Jung punya nenek yang besar yang membuat siapapun akan tertarik melihatnya. Apalagi dalam 1 bulan ini, Yo Jung harus bisa mengerti pelajarannya karena dia akan menghadapi ujian nasional. Karena tidak enak menolak tawaran Jono, akhirnya Samsul menerimanya. Tapi sebelum itu, dia harus memijat pundaknya supaya siap untuk menjadi guru privat esok hari. Di lain waktu, Jono ketemuan sama Yo Jung dan mengatakan kalau dia menemukan guru privat yang cocok untuknya. Di samping murah, guru itu juga dikenal sama Yo Jung, adalah Samsul. Mendengar itu, Yo Jung tersenyum dan tidak yakin kalau Samsul akan menjadi guru privat yang baik untuknya. Jono ingin cepat-cepat melihat Yo Jung lulus kuliah, karena kalau sudah lulus, dia ingin menikahinya. Rencananya sih. Yo Jung jadi semangat mendengar itu. Lalu saat dia kembali ke rumah, Yo Jung bilang sama ibunya kalau dia sudah memanggil guru privat untuk datang ke rumah. Ibunya awalnya tidak mau karena itu akan percuma. Yo Jung merengek, pokoknya dia harus memanggil guru privat supaya tidak kesusahan dalam belajar. Akhirnya ibunya setuju daripada harus mendengarkan ocehan Yo Jung yang tidak ada habisnya. Sementara itu Jono mengajak Samsul pergi ke rumah Yo Jung dan berkenalan sama orang tuanya terlebih dahulu supaya tidak canggung nantinya. Sampai di sana, Samsul disambut sama Mi Jin. Dia mengatakan kalau dirinya akan menjadi guru privat Yo Jung beberapa hari ke depan. Mi Jin sudah dengar dari Yo Jung, jadi dia meminta Samsul untuk memperlihatkan sertifikat dan ijazahnya supaya lebih yakin kalau Samsul berkompeten dalam mengajar. Setelah itu Samsul pamit pulang dan akan kembali keesokan harinya untuk mengajar Yo Jung. Saat itu Jono melihat ibunya Yo Jung masih muda dan segar. Tampaknya dia tertarik dengannya. Sementara Mi Jin dan suaminya kembali tidak merasakan hubungan yang normal. Mereka sama sekali kehilangan chemistry satu sama lain. Yang satu ngajak bicara, satunya asik main HP. Esok harinya Samsul berjalan menuju rumah Yo Jung sambil membaca buku buat bahan mengajar. Sampai di sana, dia disambut hangat sama Mi Jin dan diberikan minum. Sembari minum, Mi Jin memanggil Yo Jung yang sedang berdandan. Saat keluar kamar, Samsul terkejut sampai minumnya belepotan. Saking cantiknya Yo Jung. Mi Jin yang melihat itu mendekati Samsul sambil membersihkan tumpahan minuman yang mengenai bajunya. Mi Jin lalu membawa Samsul ke kamar dan memberikan baju ganti. Namun saat ganti baju, Mi Jin terasa tertarik dengan Samsul. Tubuhnya kekar dan masih mulus. Sembari Yo Jung dan Samsul belajar, Mi Jin datang membawakan cemilan untuk mereka. Dia sengaja tunduk-tunduk biar gunung kembarnya terlihat sama Samsul. Namun Samsul tidak ingin gagal fokus dan kembali mengajari Yo Jung. Tapi sepertinya
bayang-bayang ibunya Yojung masih di kepalanya. Bahkan dia mimpi lagi mantap-mantap sama Mijin dalam mimpinya. Bangun-bangun dia tidak sadar kalau semalam mimpi basah. Mana sempak satu-satunya lagi. Godaan Samsul semakin hari semakin berat. Apalagi saat Yojung memakai baju yang celengannya kelihatan. Dia terus membuat candaan supaya Yojung tidak curiga kalau celengannya diliatin. 1 minggu menjadi guru privat, Samsul mendapat gaji pertamanya dari Mijin. Tapi Samsul terkejut karena uang yang diberikan padanya banyak sekali. Mijin mengatakan kalau itu adalah bonus untuknya. Saat lagi ngobrol, Yojung tiba-tiba datang dan melihat Samsul pegang banyak duit. Jadi dia meminta Samsul untuk mentraktirnya makan enak siang itu. Padahal ibunya Yojung masih ingin bincang-bincang sama Samsul. Samsul sudah menganggap Yojung seperti adiknya sendiri. Hari itu mereka tampak menyantap makanan lezat di restoran pilihan Yojung. Beberapa hari kemudian Mijin melihat Samsul dan Jono di jalan. Mereka saling tegur sapa. Di sana Samsul memperkenalkan Jono pada Mijin. Mijin tidak tahu kalau Jono adalah pacar anaknya. Selama ini Jono dan Yojung pacaran tapi tidak pernah ke rumah. Karena pikiran Jono cuma cocok tanam saja. Saat diperkenalkan Jono terlihat malu-malu tapi mau. Hubungan Mijin dan suaminya semakin hari semakin tidak menyenangkan. Bahkan suaminya lebih memilih bergandengan sama Yojung dibandingkan dirinya. Malam itu Mijin mencoba meluruskan hubungannya dengan suami. Tapi tampaknya suaminya keras kepala dan tidak mau diatur. Mijin hanya bisa pasrah akan hubungannya dan berujung minum-minum. Apalagi sudah beberapa bulan terakhir ini dia tidak pernah begituan sama suaminya. Sementara Jono masih penasaran dan ingin sekali ketemu sama ibunya Yojung. Hari itu dia memaksa Samsul untuk berkunjung ke rumah Yojung. Mumpung suaminya pergi kerja. Samsul bersedia mengajak Jono ke sana asalkan dia tidak macam-macam. Sementara di rumah, Mijin terlihat lagi asik mainin pisang. Mungkin maksudnya mau dijadikan kolak. Tapi aksinya terganggu karena Jono dan Samsul datang ke rumahnya. Sampai di sana, Jono tidak banyak bicara dan pemalu. Tak lama Yojung datang dan ikut nimbrung. Kebetulan dia juga ingin bertemu sama Samsul. Dia meminta Samsul untuk mengajari beberapa pelajaran yang belum ia mengerti. Jadi dia mengajak Samsul ke kamarnya, menyisakan Jono dan Mijin. Tapi karena tidak ada Samsul di sana, Mijin jadi bete dan izin pergi ke kamar sebentar. Di kamar, Mijin melanjutkan bermain dengan pisangnya dan sengaja membiarkan pintu dalam keadaan terbuka. Jono penasaran dan mendatangi Mijin. Di sana dia melihat Mijin sedang asik main sama pisang. Alhasil Jono kebelet dan permantapan pun tak terhindari. Karena pintu dalam keadaan terbuka, Yojung tidak sengaja melihat permantapan itu. Alhasil Yojung marah dan menampar Jono setelah selesai mantap-mantap. Dia tidak menyangka orang yang dia sayangi selama ini malah main di belakang. Yang lebih parahnya lagi, main sama ibunya. Yojung sangat kecewa dengan kelakuan Jono. Dia minta putus darinya dan pergi. Saking galonya Yojung ingin menceritakan unek-uneknya. Dia menelpon Samsul dan menyuruhnya datang ke rumah. Di sana mereka minum-minum. Tapi Samsul merasa kalau Yojung terlalu banyak minum. Dia melihat kalau Yojung sepertinya lagi banyak masalah. Sampai-sampai Yojung mengajak Samsul untuk mantap-mantap di sana. Bahkan setelah itu mereka menjalin hubungan sebagai kekasih. Tidak hanya sebatas guru dan murid. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.